Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Ya, Ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, minggu kemarin sudah kita isi dengan perkenalan. Sudah kenal ya dengan Ibu? Ya, Ibu pun juga sudah mulai kenal dengan kalian. Walaupun hanya melalui video dan foto yang kalian kirimkan kepada Ibu. Oh ya, Ibu ucapkan selamat kepada anak Ibu yang sekarang sudah duduk di kelas 11. Tak terasa kan? Sekarang sudah di kelas 11. Tahun depan sudah di kelas 12. Dan tahun depannya lagi kalian sudah mulai kuliah. Nah, tak terasa kan? Nah, jadi ayo sekarang mulailah ditingkatkan lagi belajarnya. Kenapa? Karena gambaran kita sekarang ini adalah cerminan kita di masa yang akan datang. Sekarang inilah prosesnya. Dan di masa yang akan datang akan kita petik hasilnya. Jadi, nikmatilah proses kehidupan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada pertemuan kedua kita ini, kita akan masuk kepada materi. Materi kita pada pertemuan ini yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk itu, silakan disimak video ini sampai selesai. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya melalui WhatsApp group atau melalui e-learning kita. Oke? Selamat belajar. Baiklah, pada pertemuan pertama kita ini, kita akan masuk kepada materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Harmonisasi. Pernah mendengar kata harmonisasi? Ya, harmonisasi berasal dari kata harmonis. Setiap kita pasti pernah mendengar kalimat keluarga yang harmonis. Ya kan? Ya, keluarga harmonis itu ada orang tua, ayah, ibu, dan anak. Seorang ibu memasak untuk anaknya dan suaminya. Seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya. Dan juga seorang anak yang patuh kepada orang tuanya. Dan orang tuanya yang selalu sayang dan mendidik anaknya. Nah, jadi apakah harmonis itu? Harmonis diartikan di sini sebagai selalu serasi, selaras, seimbang, dan seirama. Nah, seperti sebuah keluarga tadi, peran ayah, peran ibu, dan peran anak itu semuanya seimbang, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. Lalu bagaimana dengan harmonisasi hak dan kewajiban? Jadi, harmonisasi hak dan kewajiban itu diartikan bahwa kita dalam memenuhi hak dan dalam menjalankan kewajiban harus dilaksanakan dengan harmonis atau seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja, tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah, itu kan tidak seimbang namanya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Baiklah, yang pertama ini akan kita bahas dulu mengenai makna hak asasi manusia. Agar dapat mendefinisikan dan memaknai pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama. Setiap orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, atau nyawanya sendiri sekalipun.
Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Kemudian, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Dan tidak seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Jika kalian menyimak gambar sebelumnya dengan seksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia itu selalu melekat 3 hal. Yang pertama yaitu hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya dan miskin. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya dan miskin adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban tersebut. Seperti seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Kemudian sebagai pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya berpakaian rapi, tidak datang terlambat, melaksanakan tugas piket kebersihan, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Begitu pula, sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapat seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain, misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan
antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Karena itulah diperlukan harmonisasi hak dan kewajiban, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian materi kita pada pertemuan ini. Sekian dan terima kasih.